Milikilah hati dan pikiran Kristus yang membawa persatuan. Kekalani Tuhan, perukurne baci jadi modal untuk membangun kebersamaan, tapi perukuran pebaci jadi sumber perpecahan. Aku kuperdetekan kita manusia akan hidup dikendalikan oleh pikiran. Jenis pikiran kali berserita itu akan menentukan kita menjadi pribadi seperti apa. Dan pikiran itu akan berubah menjadi alat kita menatap diri kita dan menatap orang lain. Salah berpikir, maka salah menatap diri. Salah berpikir, maka salah juga menatap orang lain. Termasuk salah menatap realita kehidupan. Pas kesempatan ini, kami ngajak kita mengambil renungan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5-11 merupakan tahapan bahasan berikutnya dari renungan kita sebelumnya. Nina, milikilah hati dan pikiran Kristus. Loh, kenapa harus hati dan pikiran Kristus? Kenapa bukan yang lain? Sebab perukuran tajal maida sumbernya kan banyak ya. Mulai kita tumbuh ke dunia ini kita sudah mendapatkan masukan-masukan baik dari nandeta, bapanta, singian-niani kita naik tapi bibengkila si jagai kita harus berdiri di kita, atau mama minta sing kuning-kuning harus nemburi kita, atau guru sekolah minggu atau sekolah. Jadi itu semua membentuk kumpulan-kumpulan koleksi pikiran. Dia membentuk koleksi mindset kita dan akhirnya membentuk mempengaruhi kepribadian kita. Di si menjile karena kubas, kemungkinan kita akan memiliki kepribadian atau pola pikir yang baik. Tapi di kebetulan kari si kurang-kurang menjile, bahayanya kita kape jadi kurang kam menjile na. Aku perdetekan uga carata jenis perukuran kali bas kita bacilik perbagi dina mana di semal naik kita ngeluh pas lingkungan si terbiasa kasar, memaki dan saling merendahkan. Sidik kali bacilik dampaknya kita juga terbiasa di situ. Lah sempat si analisa, kita pikir itulah diri kita ya. Jadi ulah teta mamang li nggak usur jelma katakan aku begini ku kini nah. Sebenarnya nggak ada begini kita. Kita ini dibentuk oleh koleksi pikiran yang masuk kepada diri kita sejak kecil. Hadi aku menan pikirannya itulah pengendali kita ya. Maka perlu kita sadari jenis koleksi pikiran yang datang kepada kita, dari mana datangnya, apa sumbernya dan apa dampaknya. Sebab dilasi amati enda baci kari kita dikendalikan oleh pikiran, bukan kita lagi yang mengendalikan koleksi pikiran itu. Semadi adik kuakap memang pikiran dia agak mirip-mirip peras cinujung kai pikiran tali perbagi tak begitu. Aku akan beri contoh dalam pengalaman kekeluhan keluarga kami. Kami anak-anak deres bapa 5 kami sebuah 4 laki, saya ada kami 5. Kami berlatar belakangkan keluarga yang ya cukup sederhana, di bawah sederhana. Kalau boleh dikatakan kami berlatar belakangkan keluarga yang absolut melarat, sempurna dalam penderitaan, lengkap dalam kepahitan, kira-kira begitu. Kai nandeku teman SD, bapakku pe bagi-bagi kangen ca. Coba lah kabo naik tinggi ke sekolah na iya lampas siar lazam kume dan jumpa dengan aja ya sama ya udah main saja tanpa lengkap pemana kebutuhan pendidikan dan ekonomi. Zagu ya tubuh kami 5 anak dan bapak dalam keluarga yang sangat sederhana, pikir begitu. Dalam kesederhanaan itu kami pun sederhana pula cara berpikir. Kami sangat dekat, tidak banyak lambu guramang nagluh kami dasar go baci gue lengali tuntutan sini bang, karena kami melihat ibu bapak kami berjuang dengan tangguh,
Iya aku Juma, nande aku Raron, bapakku kantor PU sebagai buruh, supir dan tukang babat, gitu. Mulai saja nande bapakku rumahku udah cukup, man kacau pepe kami gue cukup, dan kami hidup dalam kebiasaan berbagi. Mungkin kita sederhana anak keluarga kami empat kami di laki, sejak kecil kami sudah terbiasa cari makan. Abangku tukang sorong tiga, si nomor dua Erdahinka di pajak, si nomor telu Erdahinka jadi tukang sapu gereja. Aku ya, aku cukup dekah, cukup cepat aku cari makanan. Dekah aku jadi tukang semir 3 serangkai. Pernah kan aku nuci dorsmer mesin bukit belin Gunana, itu miliknya Bang Daniel Bukit. Tanda ini gua ke abang ini, ya kalau bujur sudah jago. Aku pernah loh di dorsmernya bekerja. Tiap kami mulih redahin, abangku mulih 3 nari, aku mulih ke dorsmer nari. Kami mengumpulkan semua rezeki kami, persada-sada kami, di bagian ita-kataka kami, sekian man ekonomi keluarga, sisa pati dan di bapak, sekian man sekolah abang tua, sekian man abang tengah, sekian kabangku, sekian untuk adik gitu. Kami sangat kompak, sedap lengkap kami dulu hendak. Mungkin karena mindset kami waktu itu masih cukup terbatas dalam rangka bagaimana kita survive dengan cara saling peduli, saling berbagi. Meriah ngekap ketua buen memon kupan bengkawe. Aku penggerak kamu akak adikku berikan kak ate manuk eman tulang kami. Kira-kira begitu ya, karena sadakan tulang kami. Indah sekali. Tapi cak kami belin, tamat kami sekolah, inggo macam-macam. Adi ku perdatekan di perubahan kami kerina di bas kegelun. Engkai karena koleksi mindset yang masuk ke kami, koleksi pikiran yang masuk kami sudah berbeda. Contoh, abang tuaku pebisnis, ya mungkin bersarana dan daerah bapak pelajari dan nari lampas ke bagaimana berjuang secara gigih telah baci ke pagi. Aku nampati nander bapak maka ia jadi pebisnis. Ia agen kirim-kirim barang Sumatera, Jawa, Kabanjai Nariku, Medan, Kalimantan, ku Batam dan sebagainya ya. Jadi mindsetnya itu bagaimana berjuang mendapatkan keuntungan. Abangku si nomor 2 polisi, posisinya pemantau. Kadang-kadang dia kapolsek, kadang-kadang dia kapolres. Abangku si nomor 3 dokter. Teman sakit-sakit karena ada ia pemberdarikan kami, maka ia jadi seorang dokter gelah terakap kata giman bantah kerina. Baci pagi tambarina kita disakit, kira-kira begitu. Aku jadi pandita. Adekku si muda jadi pandita kak. Mantap, kerina kami berlahir. Tapi kira-kira beberapa tahun lalu, di rencana kami besur-besuri daerah sebab buya tua mengganjang murna, sudah kami ganti wisna, ganti tudung nande, ganti wis bapa dan sebagainya. Kebetulan waktu itu aku tuan rumah, waktu aku iri saya terdengar. Tanda kelang ate mandane bapakku, pala-palai menda buga manca atena malam. Itu kurbabi 60 kilo gelut. Manuk ayam kampung 5 kilo, nurung kali 5 kilo. Padahal kami pulung sekitar 20 kali manca. Udah terlalu royal itu. Kita seakan mengakan baik. Mantap. Man mati kami ciger dari kesain rumah dinas Irritif Center samping kolam. Cakimbangi amat musik ada bengkau. Man terjadi dialog. Dan dialog itulah yang aku akan gambarkan kepada kita efek perubahan mindset yang bisa membuat kita pecah. Man meningan rahabangku sintua sungkunna asakan dia buat du babi sada kilo lah ina itu 5.000 ku buat orang tua ningku ila de kam ngata baci ku buat kawan saya harga 25 nih ngu kurang siang ayo engkai selisih harga 10.000 antara kuda ras darsa maksudnya mana boleh cek persoalan nanti aku ngajak buku dan aku ganggu perusahaan. Tapi karena mindsetnya mindset bisnis, maka selisih harga itu jauh lebih penting daripada rasa. Bagaimana? Gawat nak. Bahkan nunggu nabangku perduakan si polisi. Jadi dia buat dua babi ada kok. Suka makmur bang. Melabo babi tangkon na kaya. Polisi ada verifikasi na tingkat keamanan na. Maka iya
Ope dengan mangkai pe uji lebih tingkat keamanan. Menurut abangku si polisi, bahwa babi yang bisa dikonsumsi itu ada stempel di gurung natah buta-buta babi andai je negara resmi boleh kira. Memang polisi ada stempel lebih penting pula dari rasa gitu. Abangku kasih petelukan dokter kaya. Lu kedokteran kalah kap lu nanggapi pangamu gitu. Karena ini bagaimana? Belum bisa panggil babi. Sejalan penelitian kami, babi si gudari resep karena nakan, bas kuling ne kadarna, bas lemak ne kadarna, adi bas cukup merah na kadarna, maka adi dasipan kari si pertama, kaci kita rutun di negara, dua karena dibuat sasipan kari naik asam urat atau kolesterol dan mina, biar kita dulu naman babi dari kaya perban analisa na datang dari disiplin ilmu medis na, ya lupa kalau kehendak aku kan pandita. Pandita di waktu itu kena lomok-lomok yang lana di kolesterol. Jadi gizi kira-kira begitu ya. Maka bicara sungkum kami bacing bingung apa dari kami benar simpatnya. Bulan kami tetap sama, babi. Tapi analisa kami terhadap babi menjadi berbeda. Apa alasannya? Koleksi mindset kami. Jadi sebenarnya bukan babi persoalannya, tapi ilmu-ilmu yang kami pelajari jika tidak bisa kami pahami, dia menjadi pengendali bagi diri kami untuk menafsirkan makna dari babi. Dugaanku, pas kegeluhan endah, jangan-jangan bukan dunia ini yang masalah. Cara kita mendatang dunia ini yang jadi masalah. Dugaanku, labo temane sila bagi ukur te masalah. Tapi jangan-jangan cara berpikir kita lah yang menciptakan orang menjadi masalah menurut versi mindset kita. Karena kita akan sadar, Nina kita milikilah pikiran Kristus. Karena kalau pikiran kita itu memiliki tendensi-tendensi tertentu yang memiliki target tertentu sekaligus pantangan tertentu, si bacir banca perayakan terus pantangan tersemina terus teman-teman menjadi berbeda. Tapi kalau memiliki hati dan pikiran Kristus, dia tidak digerakkan oleh kepentingan-kepentingan personalnya, tapi dia digerakkan menuju kebaikan bagi orang lain. Maka Tuhan tak aminna ia di batang. Dia nggak bertahan di situ. Dia bahkan turun ke dunia menjadi sama seperti kita, menjadi sahabat kita. Dia menempatkan dirinya pada porsi berpikir yang bisa dipahami oleh manusia. Lang dibatate canggih kah? Tapi dalam mina usul dalam ugaan terjemahkan diri dan bisa dipahami oleh manusia yang terbatas. Jadi kalau aku berpikir memiliki pikiran Kristus itu artinya bukan relumba bertahan, tapi relumba darah midaran. Uga memahami orang lain, ras mencibalakan kelam ateta dengan cara yang bisa dipahami oleh orang-orang yang berbeda dengan kita. Maka perbedaan antara kita dan Tuhan itu tidak pernah merusak kealahannya. Perbedaan kita berpikir dengan Tuhan tidak pernah menghentikan kebaikannya, tapi berbedakah dengan kita Rasulullah? Mohon adilah seri sikap kita dia, lah seri prinsip ta, lah seri pisau bedah analisa berpikir ta. Kadang-kadang pengetahuan kita itulah menjadi sumber hambatan kedekatan kita dengan orang. Kekalan ini Tuhan, bas kesempatan enda ate kuningat kencang. Ula kau sempat pemetah ta, jadi dalam tasirang las teman. Ula kau sempat kerina koleksi pikiran pengetahuan titel posisi jabatan membangun benteng antara kita teman. Baiklah kita memiliki hati dan pikiran Kristus yang kalaupun dia Allah, dia menempatkan dirinya pada porsi berpikir seperti yang bisa kita pahami, dan itulah ukuran orang sekaligus pintar sekaligus punya cinta. Jadi kombinasi antara hati dan pikiran Kristus membuat dirinya itu tidak menjadi batasan bagi kita. Selamat memiliki hati dan pikiran Kristus, semaka perbedaan kita sadar sedeban antara keluarga, teman, antara orang tua dan anak dan sahabat tidak akan menjadi perusak bagi kita. Milikilah hati dan pikiran Kristus.